Rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum jami'an? Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kesehatan kepada kita untuk bisa dan mampu melaksanakan berbagai macam aktivitas, kegiatan, ibadah dan ketaatan. Setelah kita sholat maghrib secara berjamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah maghrib berjamaah kita, amin. Kita lanjutkan dengan duduk bersimpuh bersabar sambil menunggu waktu sholat isya untuk mendengarkan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala ulama, sebagai bekal untuk kita dalam mengarungi, dalam menapaki kehidupan di dunia yang sementara ini, yang sekejap mata ini. Para jamaah sekalian, hidup itu perlu bekal, baik di dunia apalagi di akhirat. Dan sebaik-baik bekal adalah taqwallah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Firman Allah di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah. Jadi para jamaah sekalian, takwa itu adalah sebaik-baik bekal, dan takwa adalah wasiat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, baik orang-orang terdahulu, sekarang dan masa yang akan datang.
Oleh karena itu, senantiasalah bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh terhadap syariatnya, berpegang teguh dengan agamanya. Karena perlu kita sadari bahwa setiap tarikan nafas, setiap hembusan nafas kita menuju kepada kematian, kepada kehidupan akhirat. Perlu bekal, perlu persiapan. Kalau ditanya apakah sudah siap kita meninggal, pertanyaan berikutnya, bekal apa yang sudah kita siapkan? Sepertinya setiap kita belum ada yang siap. Tapi para jamaah sekalian, siap tidak siap, kematian itu akan menghampiri setiap kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi para jamaah sekalian, kematian itu tidak menunggu kesiapan kita, bekal kita penuh dulu, tidak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oleh karena itu, hal yang pasti setiap jiwa akan merasakan kematian, termasuk kita di dalamnya. Dan kematian adalah sesuatu yang misteri. Di antara kita tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana, sebabnya apa. Kapan, di mana, sebabnya apa. Tapi yang terpenting adalah bahwa kita harus senantiasa siap kapan, di mana, dan apa sebabnya. Oleh karena itu, keistiqomahan di dalam agama satu yang tidak bisa ditawar lagi. Dan orang istiqomah itu akan menghantarkan kepada husnul khotimah. Orang senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa istiqomah di jalannya, kemudian kematian datang, dia dalam keadaan seperti itu. Begitu juga menunda-nunda taubat, menunda-nunda amal saleh akan menghantarkan kepada su'ul khatimah. Dan itu adalah bisikan dari syaitan, taswif, menanti-nanti, menunda-nunda untuk beramal soleh dan bertaubat, sehingga datang kematian itu dia belum lagi bertaubat, amalnya masih sedikit, wal iyadzu billah. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk senantiasa dan memperbanyak mengingat kematian. Aktsiru zikra hadhimil ladzat. Senantiasalah kalian memperbanyak mengingat-ingat kematian. Seorang yang mengingat kematian tujuannya bukan menjadi pesimis, justru optimis. Saya akan mati, apa yang sudah saya siapkan, bekal apa yang sudah saya siapkan. Sementara kehidupan akhirat itu kehidupan yang panjang, yang jauh, yang berat, yang sulit, perlu bekal, perlu persiapan. Dan menuju ke sana adalah bekal yang terbaik adalah takwa. Maka barang siapa yang menjaga, tunduk dan patuh terhadap syariat Allah, berpegang teguh terhadap agamanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Siapa orang sukses? Tadi ayatnya dibacakan dalam surat Al-Imran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali
Ya, kecuali mataul gurur, perhiasan yang menipu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hari Rabu, bertepatan dengan 27 Sya'ban. Ya, sudah masuk Sya'ban, bertepatan dengan 6 Maret 2024. Tidak lama lagi, beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh kebaikan, keberkahan, kasih sayang Allah, ampunannya, pembebasan dari neraka, dan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Maka kita harus menyambutnya dengan sukacita, menyambutnya dengan bekal-bekal, menyambutnya dengan persiapan-persiapan. Kalau kita melihat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau diceritakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Kata ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasul itu memperbanyak saum sunnah kecuali di bulan Sya'ban, hampir 1 bulan dalam rangka persiapan menyambut Ramadan. Kita tahu bahwa Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Memperbanyak saum di bulan Sya'ban dan meningkatkan kualitas, kuantitas, intensitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh ulama kita, para salafus saleh. Mereka menamakan bahwa bulan Sya'ban adalah Syahrul Qurra. Syahrul Qurra, apa itu artinya? Bulan pembaca Al-Quran. Artinya apa? Ulama kita ketika masuk bulan Sya'ban, mereka menambah intensitas membaca Al-Quran. Biasa 1 kali, 2 kali sehari, tambah 3 kali, 4 kali, tambah waktu membaca Al-Qurannya, meningkatkan kualitas, kuantitas bacaannya. Maka para jemaah sekalian, diantara bentuk kesiapan kita, persiapan kita, bekal kita menghadapi Ramadan, memperbanyak saum di bulan Sya'ban, memperbanyak, meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Masih ada waktu beberapa hari lagi untuk kita membiasakan. Jadi persiapan-persiapan ini itu ibaratnya sholat sunnah rawatib qobliyah sebelum sholat wajib. Seorang yang akan sholat wajib, maka disunahkan dia untuk melakukan beberapa hal, diantaranya sholat sunnah qobliyah, berdoa, baca Quran. Ya, berdoa itu kan baina adzal iqamah la yurad. Doa diantara azan dan qomat itu adalah mustajab, supaya tujuannya adalah menghadirkan hati, memutus antara kegiatan duniawi kepada sholat. Persiapan untuk sholat wajib, hadir hatinya, jiwanya siap, mantap ketika sholat dalam keadaan maksimal, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga saum Ramadan, harus persiapan segala macam hal, termasuk kita melihat Masjid Al-Kautsar. Masya Allah ya, di bulan kemarin saya lihat ya, ada yang hadir kemarin, di bulan kemarin itu dibersihkan ini ya, karpet, kemudian saya lihat samping juga anak-anak pada ngepel dan sebagainya. Masya Allah, persiapan untuk menghadirkan perasaan, untuk menghadirkan apa, suasana Ramadan, tamu yang agung, bulan yang berkah. Alhamdulillah, karpetnya sudah dipasang dan baru. Ini udah berapa lama Pak karpet ini? Mana DKM-nya nih? Ada DKM-nya sini. Udah ada sebulan ini. Oh, udah ada sebulan. Waktu kemarin belum ada ya. Baik para jamaah sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini kita tidak melanjutkan pembacaan sirah nabawiyah, tapi kita akan ikut andil, ikut saham untuk meramaikan, menghadirkan, menghidupkan suasana Ramadan yang akan datang di depan kita beberapa hari lagi. Kapan Ramadan itu?
Ya, kalau kita melihat hari Selasa dan biasanya pengalaman tidak berubah. Kalau Muhammadiyah sudah menentukan juga ya, hari Senin ya, hari Senin Muhammadiyah. Kalau pemerintah kemungkinan hari Selasa dan kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Para jamaah sekalian, ulama kita itu mereka sangat paham, mengerti keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Mereka itu berdoa kepada Allah, kiranya Allah menyampaikan mereka di bulan suci Ramadan 6 bulan. 6 bulan sebelum datang Ramadan sudah mereka berdoa kepada Allah, kiranya Allah menyampaikan ya mereka ke bulan Ramadan, dan setelah 6 bulan setelah Syawal mereka berdoa kiranya Allah menerima segala amal ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Ibadah mereka luar biasa, tapi mereka paham bahwa ibadah itu sangat penting. Lebih penting lagi ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka terus berdoa sampai 6 bulan setelah Syawal. Jadi setelah kita mengusahakan maksimal ibadah kita supaya diterima, setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan ya, memberikan sumbangsi kepada kita sekalian untuk berbekal, karena penting sekali yang namanya bekal untuk segala hal, apalagi itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal yang pertama yang harus kita siapkan adalah zadul ilmi, bekal ilmu. Kita tahu bahwa agama Islam itu agama ilmu. Tidak boleh seorang muslim berkata, berbuat kecuali didasari dengan ilmu. Kata Imam Bukhari dalam sahihnya, al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Dalam surat Muhammad Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui dulu kemudian mengucapkan la ilaha illallah. Kata Umar ibn Abdul Aziz, beliau mengatakan bahwa man abidallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, merusaknya itu lebih banyak daripada memperbaikinya. Ini suara jelas ya? Suara jelas ya? Jelas ya? Jadi barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Bisa jadi karena tidak memiliki ilmu, puasa Ramadan seorang bisa rusak. Bisa jadi karena tidak mengetahui ilmu, seorang kehilangan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Bisa saja karena tidak memiliki ilmu, ya, dia tidak tahu bahwa kemaksiatan akan mengurangi pahala saum Ramadannya, atau bahkan sama sekali akan menghilangkan pahala Ramadannya, dan dia tidak mendapatkan apapun dari saum Ramadan kecuali hanya haus dan lapar. Tidak diampunkan dosanya, tidak diangkatkan derajatnya, tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bekal ilmu. Maka kita hadir di sini dalam rangka hal itu. Kita akan baca beberapa yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan saum Ramadan. Yang kedua, para ulama menyarankan kita untuk membekali diri sebelum Ramadan itu adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Ini bekal yang sangat penting, dan para ulama menyarankan kita untuk memperbanyak taubat dan istighfar dalam segala ibadah, terkhusus di depan kita adalah Ramadan. Maka perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan bahwa al-ma'asi tuhrikul barakah ar-rizqi wal umri wal ilmi wal amali wat ta'ati.
Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kemaksiatan itu akan menghilangkan keberkahan umur, rezeki, ilmu, amal dan ketaatan. Bisa jadi seorang hamba terhalang untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah, terpalingkan dari ibadah kepada Allah, bentuk hukuman dari Allah atas kemaksiatan yang dia lakukan. Untuk ibadah, untuk taat itu sulit, berat, ada saja halangannya. Bisa jadi itu karena kerak dosa yang ditumpuk berlarut-larut di dalam hatinya. Allah palingkan untuk beribadah kepadanya. Maka memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dan memudahkan untuk melaksanakan ketaatan. Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsirnya beliau mengatakan bahwa syarat taubat itu ada 4. Syarat taubat nasuha itu ada 4. Syarat yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa. Seorang yang ingin bertobat kepada Allah, dia harus meninggalkan dosa tersebut. Tidak ada maknanya dia bertobat kepada Allah, istighfar, tapi tetap melaksanakan dosa itu. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Meninggalkan dosa langsung ketika itu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an-nadam, menyesal telah berbuat dosa. Bukan sebaliknya, bangga, bukan. Senang, ketawa-ketawa, bukan. Makanya para jamaah sekalian, kalau kita pernah terjatuh ke dalam kesalahan dan kemaksiatan, simpan rapi hal itu. Tidak usah diceritakan kepada manusia. Mudah-mudahan dengan menyimpan rapi dan itu adalah sebuah aib kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dan mengampuni, serta Allah satru, Allah menutup dosa-dosa kita dan tidak membukanya. Artinya apa? Allah memaafkan. Jangan sampai ya seorang yang berbuat dosa malam hari kemudian Allah sudah tutup, di siang hari dia buka sendiri. Makanya tidak boleh menceritakan dosa yang diperbuat kecuali dengan sebuah keperluan, meminta fatwa dan mencari solusi. Kalau tidak ada keperluan itu, maka simpan dosa itu, rahasiakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Jadi harus ada penyesalan di dalam hati bahwa kita, kenapa saya telah berbuat dosa? Kenapa? Konsekuensinya pasti ada, baik tidak di dunia maupun nanti di akhirat. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat pasti. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, faman ya'mal su'an yujza bihi, faman ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan buruk pasti akan dibalas. Mendengar ayat ini, Khalifah Abu Bakar menyampaikan, kalau begitu berat ya Rasul, semua dosa yang kita lakukan pasti dibalas. Maka Rasul menjawab, balasannya bisa dalam bentuk macam-macam. Bisa dengan sakit, tertusuk duri, kehilangan barang, dan hal-hal yang lain. Masaibad dunia, musibah-musibah dunia, itu adalah sebagai kafarah, sebagai penebus dari kesalahan-kesalahan dan kemaksiatan. Makanya seorang muslim itu meninggal itu sebelumnya diiringi dengan sakit. Sakit itu kalau bersabar dan mengharap pahala di sisi Allah, itu akan menghapus dosa-dosa. Sehingga ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosanya telah terhapus oleh sakit tersebut. Faman ya'mal su'an yujza bihi. Syarat yang kedua apa tadi? Menyesal telah berbuat dosa. Yang ketiga, berazam, berniat kuat
untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk mengulang perbuatan dosa tersebut. Ini syarat, 3 syarat taubat nasuha ketika dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang keempat, bertalian dengan kehidupan kita bermasyarakat yang berkaitan dengan hukukul adami, hak-hak manusia. Maka syaratnya yang keempat adalah kalau kita mengambil hak orang lain, barang orang lain dikembalikan. Kalau kita pernah berbuat zalim, minta maaf. Kalau tidak melakukan hal itu, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu. Allah tidak akan mengampuni dosanya sampai urusan dia dengan manusia itu selesai. Makanya para jamaah sekalian, berat kalau dosa yang bertalian dengan hak-hak manusia. Berbuat zalim kepada satu orang tidak selesai, akan dibawa ke kehidupan akhirat. Kalau berbuat zalim ke se-Indonesia gimana tuh? Se-RT, se-RW, se-kecamatan, se-kabupaten, se-Indonesia kalau berbuat zalim, Masya Allah, berat urusannya. Sedangkan kehidupan akhirat itu asyaddu wa abqa, asyaddu wa amar, lebih dahsyat, lebih sulit, lebih pahit, lebih mengerikan para jemaah sekalian. Bisa dibayangkan semua peristiwa yang terjadi di dunia itu pasti akan diusut dan akan diadili di padang mahsyar nanti. Manusia semenjak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, berapa orang tuh? Triliun, mungkin miliar triliun, itu antri para jamaah sekalian. Nah, ketika urusan dengan manusia tidak selesai di dunia, akan dibawa kepada dan akan diselesaikan di sana. Tentu urusan ketika itu lebih berat, lebih sulit. Maka urusan di dunia ini harus selesai. Kita kesenggol sedikit, maafkanlah. Pernah saya, ya, ada seorang anak muda, bukan anak muda juga sih, tapi dia bekas anak muda lah, masih panas lah darahnya. Ada satu masalah, poinnya adalah ketika dia melewati seorang, ada masalah sebelumnya tentu. Dia mau ke kebun bawa apa tuh, arit kalau di Bogor itu. Nah, mau ke kebun bawa arit, dikatakan apa? Si monyet mau ke kebun katanya. Coba para jamaah sekalian, ketika para jamaah sekalian masih muda, kemudian dikatakan oleh orang tua begitu, si monyet mau ke kebun, kira-kira apa yang terjadi? Sementara di tangan para jamaah sekalian adalah golok, arit atau yang semacamnya. Kalau hawa nafsu tinggal di kalau hawa nafsu, tapi saya sarankan, saya bilang sabar aja, tinggalin aja, selesai urusan. Tapi kalau diurutkan hawa nafsu, dibacok masalah, la qadarullah, kemudian mati, diusut, dipenjara, diadili, siapa yang sulit? Siapa yang repot? Bukan hanya dirinya, istrinya, anaknya, semuanya. Belum lagi di akhirat. Para jamaah sekalian. Jadi makanya al-qayyisu min ummati man amila lima ba'dal maut. Ya, jadi harus cerdas, kata Rasulullah. Orang yang cerdas itu orang yang beramal untuk kehidupan akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi syarat tobat yang sebenarnya yang keempat adalah hak-hak manusia dikembalikan. Ustaz, kalau gibah gimana? Kita menggibahi orang, menggunjing orang, ngomongin orang, kan itu juga zalim kepada orang tersebut. Apakah kita datang kemudian minta maaf dari dosa gibah? Kata para ulama, ya, kalau di kemungkinan akan timbul masalah baru, maka tidak usah kita mendatanginya. Tapi ada hadis mengatakan, ya, kafaratun liman tabtahu bihi antastaghfira lahu. Kafarah, ya, penebus dari dosa kesalahan ghibah, engkau memohonkan ampun orang itu kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah atas orang itu. Itu adalah kafarah dari dosa ghibah.
Para jamaah sekalian, itu adalah syarat-syarat taubat, maka kita lakukan hal itu ya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Mudah-mudahan taubat kita yang nasuha Allah terima dan dosa-dosa yang telah dilakukan itu diampuni dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bekal yang kedua. Bekal yang ketiga, memperbanyak atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam melaksanakan ketaatan ibadah. Kita tahu bahwa seorang bisa beribadah istiqomah di dalam agama itu karena hidayah, taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mintalah kepada Allah ya, kemudahan untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah. Dan Nabi SAW banyak mengajarkan doa-doa meminta hal itu. Salah satunya misalkan doa atau pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal untuk dibaca, senantiasa dibaca setelah duburis shalah, setelah salat. Apa itu doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Wa husni ibadati. Atau doa minta kemudahan secara umum di dalam segala urusan, secara umum. Misalkan doa Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Meminta kemudahan. Atau doa secara spesifik, minta supaya kita bisa melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati. Ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairat, untuk bisa melaksanakan kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan, dan meninggalkan kemunkaran-kemunkaran. Memperbanyak doa kepada Allah dengan bahasa Arab kalau bisa, tidak bisa dengan bahasa Indonesia, di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat mustajab. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Para jamaah sekalian, tadi bekal yang pertama bekal ilmu. Kita akan baca beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan som Ramadan. Saya kutip dari kitab Majalis Sahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Sulaimin. Saudara-saudara sekalian, kata beliau, akan datang kepada kita bulan yang mulia, musim yang agung, bulan yang Allah agungkan, pahala lipat gandakan keutamaan. Ya, jadi bulan Ramadan adalah bulan yang besar, yang agung, pahala kebaikan dilipat gandakan. Ibadah yang biasa menjadi utama, ibadah yang utama akan dilipat gandakan pahalanya. Syahrul khairat wal barakah, bulan kebaikan-kebaikan, karena begitu banyak kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Saum Ramadan, salat 5 waktu, berjamaah, sahur, berbuka, itu ibadah semua itu. Baca Al-Quran, salat malam, qiyamul lail, dan yang lainnya. Iftar shaimin, sedekah, zakatul fitrah. Syahrul khairat, bulan kebaikan-kebaikan yang banyak. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda dari kebenaran dan kebatilan. Bulan yang diliputi kasih sayang Allah, ampunannya dan pembebasan dari neraka. Bulan yang dijelaskan keutamaannya oleh banyak dalil, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain, Imam Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, ghulqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Ini tidak ada keutamaan di luar Ramadan para jamaah sekalian. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Kata beliau, sesungguhnya dibuka pintu-pintu surga pada bulan Ramadan ini karena begitu banyak amal soleh. Tadi kita sebutkan beberapanya. Dan orang begitu semangat, gemar untuk melaksanakan amal soleh. Ditutup pintu-pintu neraka liqillatil ma'asi min ahlil iman. Sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi para jamaah sekalian, ketika kita masuk bulan Ramadan, kita harus berubah. Kita bukan kita yang biasa, harus berubah, lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Kenapa? Karena kita di alam yang berbeda, alam yang spesial, alam yang utama, bulan suci Ramadan. Kata beliau, ditutup pintu-pintu neraka karena sedikitnya kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang beriman, dan dibelenggu setan-setan, dirantai setan, sehingga setan tidak berleluasa menggelincirkan manusia, memalingkan manusia dari jalan Allah. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Itu makna dibelenggu setan-setan, dirantai setan, sehingga tidak berleluasa untuk menggoda manusia. Padahal kita tahu bahwa di luar Ramadan 11 bulan setan itu menggoda manusia, menggelincirkan manusia untuk tidak taat, untuk mereka mencari teman sebanyak-banyaknya penghuni neraka, waliyadzubillah. Setan itu tidak pernah istirahat, tidak pernah tidur, dan selalu semangat untuk menggelincirkan manusia. Dan ini harus kita hadirkan para jemaah sekalian. Ya, harus dihadirkan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh bagi kalian, jadikan dia musuh. Kita punya musuh ini. Jangan sampai tidak kita sadari, jangan sampai kita lalai. Kita punya musuh bebuyutan yang tidak pernah bosan untuk menggelincirkan kita. Per detik hitungannya. Kita sekarang di dalam masjid, dalam ketaatan, keluar per detik hitungannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsu hisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umam qablah." Umatku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Yang pertama, la khalufa misaim atyabu indallahi min misk. Bau mulut orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu lebih Allah sukai, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak yang paling wangi di dunia. Minyak misik. Saya nggak tahu minyak misik itu. Ya, tapi disebutkan bahwa minyak misik adalah minyak paling wangi di dunia. Bau mulut orang yang saum itu lebih wangi, lebih baik, lebih bagus di sisi Allah daripada minyak misik. Kenapa hal demikian terjadi? Karena bau mulut itu timbul karena kosongnya lambung, karena tidak makan dari pagi sampai malam, ya, kosong dari makanan minuman, mengeluarkan enzim tertentu sehingga bau mulut keluar. Kenapa itu dicintai oleh Allah? Karena dalam rangka taatan ibadah kepada Allah. Dia melaksanakan perintah Allah, saum, tidak makan, tidak minum di waktu dan niat tertentu. Itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa saja efek atau asal daripada taatan ibadah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang mujahid yang mati syahid di jalan Allah, mati syahid berperang liilai kalimatillah, kemudian dia terbunuh, mati syahid,
Orang mati syahid itu tanpa hisab para jamaah sekalian. Dia tanpa disolatkan, tanpa dimandikan, tanpa dikafani, tanpa disolatkan, langsung dikubur dalam kondisi terbunuh seperti apa. Robek-robek, badannya penuh luka, seperti itu dikuburkan. Dan hari kiamat nanti itu akan menjadi saksi. Luka-luka darah itu akan keluar darah, kemudian wanginya sangat wangi, dan itu akan menjadi saksi hari kiamat. Misalkan lagi haji, itu dalam kondisi yang aut-autan, yang penuh dengan debu, tidak memakai minyak wangi, berkeringat dan sebagainya, tapi kondisi itu adalah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan hamba-hamba Allah, makhluk Allah, malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat hamba-hambaku, mereka datang dari jauh dalam keadaan yang seperti itu. Mereka datang dalam ketaatan kepadaku, dibanggakan oleh Allah Subhanahu. Begitu juga orang yang saum, bahwa mulutnya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, wa tastaghfiruhumul malaikatu hatta yuftiru. Malaikat senantiasa mendoakan ampunan, meminta ampun kepada Allah kepada orang yang saum sampai dia berbuka. Kita tahu bahwa malaikat itu adalah hamba Allah, makhluk Allah yang senantiasa melaksanakan titah perintah dan tidak pernah bermaksiat, doanya pasti diijabah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yawmin jannatahu wa yaqulu syiku ibadis salihun an yulqu anhumul maunah wal adha wa yasilu ilaik. Allah senantiasa setiap hari Ramadan itu memperbagus, memperindah, mempercantik surganya, sehingga orang-orang yang beriman hampir saja mereka melemparkan beban-beban yang ada di dalam kehidupan ini dan segera menuju kepadanya, membuat ngiler, tertarik dan semangat untuk beribadah sehingga bisa masuk ke dalam surga. Semakin dipercantik, diperindah, diperbagus surga itu setiap hari di bulan Ramadan. Yang keempat, dibelenggu setan-setan, tipu daya setan. Tapi Pak Ustadz, itu bulan Ramadan katanya setan-setan dibelenggu, tapi masih ada yang nggak sholat, masih ada yang berbuat maksiat. Gimana tuh? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minasyayatinil insi wal jin. Iya. Jadi ternyata setan itu minasyayatinil insi wal jin. Setan itu dari bangsa jin dan manusia. Yang dibelenggu setan dari bangsa jin. Adapun bangsa manusia tidak dibelenggu. Mungkin itulah setan, atau mungkin itulah temannya setan. Siang-siang masih ngerokok, siang-siang kelihatan kakinya doang di warteg. Subhanallah. Padahal itu adalah dosa besar. Ya, saum itu adalah rukun Islam. Yang tidak saum dipertanyakan keislamannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat An-Nas itu apa? Minal jinnati wan nas. Ya, dari bangsa jin dan manusia. Minasyayatinil insi wal jinni. Kemudian yang terakhir, wa yaghfiru lahum fi akhir lailah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka setiap malam. Ditanyakan kepada Rasul, wahai Rasul, itu malam Lailatul Qadar? Kata beliau, la, bukan. Walakinnal amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Akan tetapi orang yang beramal, yang beribadah, bahwasanya dibalas, diberikan pahalanya ketika dia selesai dari mengerjakan ibadah. Jadi setiap malam Allah ampuni, Allah selamatkan orang-orang yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Para jemaah sekalian, kemudian kita masuk keutamaan siam, keutamaan saum secara umum dan khusus keutamaan saum Ramadan.
Ikhwani, kata beliau, saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa saum itu merupakan afdal ibadah, ibadah yang paling utama. Wa ajalut ta'at, keutamaan yang sangat tinggi. Ja'at bifadlihil asar. Jam berapa Isya? Sudah masuk? Kita sampai 7:30 aja ya. Gak apa ya, sebentar lagi ya. Ya, dijelaskan keutamaannya di banyak hadis dan itu masyhur di tengah umat Islam. Di antaranya dalil-dalilnya keutamaan saum itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman untuk melaksanakan saum. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya bertakwa. Jadi puasa itu ibadah kuno. Allah wajibkan bukan hanya umat Nabi Muhammad tapi umat-umat terdahulu. Kita juga tahu bahwa orang yang di luar Islam juga melaksanakan puasa. Orang yang ingin mempunyai kedikjayaan puasa. Kalau ada jamaah yang pernah melihat videonya Ustadz Abdul Aziz, ya, seorang pendeta Hindu yang masuk Islam, dia pernah melakukan ritual untuk mencapai kesaktian, bertapa. Jadi puasa itu kan salah satunya puasa. Iya, sampai 7 hari 7 malam puasa, tidak makan, tidak minum. Iya. Tapi puasanya adalah melabrak daripada naluri dan tabiat manusia, membahayakan. Intinya adalah bahwa puasa itu sangat penting, sangat besar dan sangat bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu. Dan puasa itu, puasa Ramadan tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Syekh Ibnu Utsaimin dalam Fatwa Arkan Islam beliau mengatakan bahwa hikmah diwajibkan puasa Ramadan supaya manusia menjadi orang bertakwa. Maka seorang orang beriman itu masuk Ramadan, dia berubah menjadi baik, diharapkan 1 bulan menjadi baik, dia bisa istiqomah sepanjang hidupnya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa harian itu seorang bisa istiqomah dengan menjaga salat malam. Ketika dia bisa menjaga salat malam, ya, seharian itu, sehari semalam itu bisa istiqomah. Kemudian ada pekanan, yaitu salat Jumat. Ketika seorang itu bisa banyak melakukan ketaatan dan ibadah di hari Jumat, diharapkan sepekan itu bisa dia istiqomah. Ada bulanan, setiap tahunan, yaitu bulan Ramadan. 1 bulan dia latihan istiqomah kepada Allah, menjauhi larangannya, menjalankan titah perintah Allah, menjadi baik, diharapkan 11 bulan berikutnya dia istiqomah. Dan memang harus menjadi baik dan harus berubah. Dan sekeluarnya di Ramadan diharapkan dia lebih menjadi bertakwa dan lebih baik. Dan ketika seorang menjadi lebih baik keluar dari Ramadan, itu indikator bahwa ibadah yang dilakukan di bulan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 bulan Ramadan ini kita latihan, kita diklat latihan gemblengan Ramadan harus menghasilkan sesuatu yang berubah. Kita lebih baik daripada tahun yang kemarin. Di antara keutamaan saum Ramadan bahwa Ramadan itu menjadi sebab diampunkan dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Harus memperbaharui niat kita terus, karena penting sekali yang namanya niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Man shoma ramadhana imanan, harus didasari keimanan saum Ramadan itu, bukan karena rutinitas, kebiasaan tahunan melihat kebanyakan orang, tidak.
Man shoma ramadhana imanan, harus didasari keimanan kepada Allah dan ridho kepada ketetapannya. Imanan wahtisaban, harus kita mengharap pahala di setiap ibadah yang kita lakukan. Terkhusus Ramadan, kita berharap pahala dari saum kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran balasan harus. Ya. Dan kita diperintahkan untuk meminta surga. Kita beribadah kepada Allah harus ikhlas karena Allah, tapi kita meminta imbalan surga tidak mengapa, karena itu diperintahkan. Dan hadis ini mengatakan imanan wahtisaban, harus kita mengharap balasan ganjaran pahala dari ibadah yang kita lakukan, harus wahtisaban. Maka kata Nabi, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. As-salatul khamsu wa jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Jadi Ramadan ke Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa selama menjauhi dosa besar. Para jamaah sekalian, satu hadis lagi atau dua hadis lagi. Iya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini disebut hadis qudsi, firman Allah yang bukan Al-Qur'an. Kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Setiap amal ibadah baginya kecuali saum, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya saum itu untukku dan aku langsung akan membalasnya. Wasiyamu junnatun, puasa itu adalah tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Maka ketika salah seorang di antara kalian saum, ini adab saum, fala yarfus, maka jangan berkata kotor, berkata jorok, wala yaskhab, dan tidak boleh berteriak-teriak ketika saum. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada yang mencaci maki, ada yang ngajak berantem, katakan kepada orang itu ini shaim. Tidak usah diladeni, tinggalkan dan katakan kepada orang itu saya lagi puasa. Kata Rasul begitu. Ini adalah adab saum. Ada yang ngajak berantem, mencaci maki. Mungkin sekarang jarang yang langsung ya berinteraksi. Ya, mencaci makinya melalui ya, bukan lisan, ya, bukan lidah, tapi dengan tangan. Ya, di WA, di grup dan lain sebagainya. Maka para jemaah sekalian, masuk kita Ramadan, kita batasi membuka HP atau membuka media sosial. Ya, kecuali hal-hal yang penting saja. Ya, adapun yang tidak penting, kita berpuasa juga gitu ya, untuk tidak melihat ya hal-hal yang tidak penting, apalagi yang dosa di dalam HP kita, batasilah. Maka ketika ada seorang yang mencaci maki, yang membunuh, yang ngajak berantem, katakan kepada orang itu saya saum, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut seorang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misk. Lis-shaimi farhatani. Ya, bagi orang yang saum akan mendapatkan dua kebahagiaan, yang dia berbahagia dengannya, berbahagia ketika hendak berbuka dan berbahagia ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Jadi orang yang saum itu akan mendapatkan kebahagiaan dua. Yang pertama ketika dia berbuka karena telah menjadi hamba Allah yang tunduk patuh terhadap perintah-perintahnya, telah menjalankan perintah Allah, dan itu adalah kebahagiaan yang hakiki bagi seorang hamba ketika dia bisa melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Kebahagiaan yang kedua di akhirat nanti ketika berjumpa dengan Allah. Ya, perjumpaan dengan Allah, dia berbangga dengan saumnya, dan saumnya akan memberikan syafaat, dan orang yang puasa itu akan masuk ke dalam surga Allah melalui pintu yang khusus. Kita tahu bahwa surga itu ada beberapa pintu, samaniyat abwab, ada 8 pintu. Salah satunya ada pintu Babur Royan, tertulis di sana Babur Royan. Penjaganya mengatakan, yang puasa Ramadan, ayo semuanya masuk. Ada lagi yang puasa Ramadan, ya semua dipanggil. Ketika semua ya sudah masuk yang berpuasa di Ramadan, maka pintu itu ditutup dan tidak akan dibuka selama-lamanya. Jadi ini keutamaan saum Ramadan,
ada pintu khusus untuk bisa masuk ke dalam surga, disebut dengan Babur Rayyan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari orang yang berpuasa dipanggil untuk masuk ke dalam surga Allah melalui pintu Babur Rayyan. Ini disampaikan para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita untuk terus istiqomah dan meningkatkan keimanan, ketakwaan, ilmu kita, kefakihan dalam urusan agama kita. Dengan itu semua kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.